Apa hukumnya membangunkan orang sahur menggunakan beduk sambil nyanyi-nyanyi? Ini anak remaja nih. Apa hukumnya membangunkan orang sahur dengan menggunakan beduk dan nyanyi? Ya, di fenomena di daerah kita, di masyarakat kita lah, bukan di sini aja ya. Itu membangunkan orang sahur tuh pakai beduk, pakai speaker lagi kayak orang dangdutan gitu. Ya, ini tradisi aja ya. Jadi kalau dibilang apakah beribadah, nilai ibadah? Enggak ada nilai ibadahnya. Ya. Apakah dengan membawa orang sahur kemudian dapat pahala? Enggak dapat pahala, nggak ada pahalanya. Ya, yang ada dosa. Tapi sekali lagi ini tradisi di masyarakat. Kalau di sekitar masyarakat itu memang senang dibangunin seperti itu, ya nggak apa-apa, terserah aja. Tapi kalau di masyarakat kita, kira-kira setuju nggak? Setuju? Ya kalau setuju ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus diperhatikan etika sosialnya. Ya, kalau dibilang ibadah, apakah itu ibadah? Nggak ibadah. Tidak ada ibadahnya. Ya, tidak dapat pahala. Ya, tapi bisa juga mendapatkan dosa kalau mengganggu. Kenapa? Karena di wilayah kita ini mungkin ya ada yang sakit, ada anak kecil bayi. Ada yang belum tidur, begadang, baru pulang jam 1, baru tidur sebentar, gubrak. Mending suaranya fasih, pales lagi suaranya. Apalagi membangunkannya lewat speaker masjid. Ini alhamdulillah enggak ya Pak Jisep ya? Jangan kayak orang kampung lah, kita kan di kota nih. Masjid kita kan masjid modern, masjid yang moderat. Jangan membangun orang sahur pakai speaker. Sahur bu, sahur, 3 menit lagi. Imsak 5 menit lagi. Ini emang kita nggak punya jam di rumah gitu loh. Kalau di kampung zaman dulu boleh dah nggak punya jam ya. Dan saya sangat yakin masyarakat kita ini itu sudah punya alarm body. Kayak Pak Idris misalnya, jam 3 pasti bangun. Udah pasti itu, tanpa ada alarm, tanpa ada yang bukul beduk, bangun sendiri. Ya Pak Marzuki ya. Pak Marzuki itu jam 3 pasti bangun. Karena apa? Karena alarm body kita sudah membangunkan. Ya. Kalau yang nggak bangun, kubluk aja ya tidurnya. Jadi kalau ada alasan orang, nggak apa-apa Pak, pakai beduk, nggak apa-apa. Saya kalau nggak pakai beduk kesiangan, kubluk orangnya. Ya. Ya kan sekarang udah teknologi. Ini HP kan nggak pernah dilepas genggaman kan? Punya HP kan Bapak kan? Anak-anak muda nggak mungkin ini lepas di jam tangan kita. Tidur aja di samping, di casnya. Pasang alarm udah cukup, nggak harus pakai beduk. Ya, jadi ini sekali lagi tradisi ya di masyarakat kita. Mungkin anak-anak senang bangunnya, tapi sekali lagi jangan sampai niat kita mulia membangunkan orang sahur, tapi justru mendapat dosa. Ingat, apalagi misalnya di dalam suatu wilayah itu ada orang banyak non-Islam, non-Muslim. Nah, kita sebagai umat Islam harusnya toleran. Jangan sampai ada umat non-Islam mengatakan umat Islam itu berisik gitu. Ada Pak, ya. Ini menjadi masalah ya hubungan antar tetangga. Jangan sampai kita dicap oleh Nabi celaka orang yang tetangganya itu merasa terganggu oleh perlakuannya. Itu tetangga itu bisa orang Islam, bisa orang Kristen, bisa orang Buddha, bisa orang non-Islam ya. Pokoknya kita akan celaka, kata Nabi, orang yang tetangganya terganggu oleh perbuatan kita. Nah ini jangan sampai kita sudah niatnya baik, tapi justru mendapatkan dosa. Sekarang kalau kita lihat di zaman Nabi, bagaimana cara membangunkan orang sahur? Nah ini harus kita contoh ya. Walaupun mungkin di masyarakat kita nanti akan bingung juga kalau kita mencontoh sunnah di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu membangunkan sahur dengan cara azan. Ya, di zaman Nabi itu membangun sahur itu dengan cara azan. Jadi zaman Nabi itu, jangan sampai sekarang nih di Arab Saudi, itu azannya 2 kali. Ada yang dinamakan azan itu fajar kazib ya, azan sebelum subuh, kira-kira mungkin sekitar setengah jam sebelum subuh. Saya rasa saya pernah di puncak, ya Pak Usai ya, di puncak itu ada azan subuh. Azan sebelum subuh. Ini kok baru jam 3 udah azan gitu, setengah 4 udah azan. Di Seranggo ya, di Seranggo ada tuh. Jadi di beberapa daerah di kampung-kampung itu ada azannya 2 kali. Nah azan pertama itu azan untuk membangunkan sahur. Nah di zaman Nabi itu ada namanya sahabat Ibnu Maktum. Ibnu Maktum itu memang spesialis ditunjuk oleh Nabi untuk membangunkan orang sahur dengan cara azan.
Baru nanti setelah masuk subuh yang azan Bilal. Jadi Bilal itu azannya ketika azan subuh. Kalau kata Nabi, kalau engkau mendengar azannya Ibnu Maktum, maka makanlah. Artinya sahurlah. Tapi ketika mendengar azannya Bilal, stop makan, stop minum, karena itu sudah masuk waktu subuh. Nah ini boleh membangunkan sahur dengan cara azan. Azan kan kalimatnya kan bagus, nggak teriak-teriak, woi sahur, woi, nggak gitu kan. Tapi dengan suara azan. Nah kalau di daerah kita dengan cara itu, ya nanti orang kaget juga ya, karena belum terbiasa masyarakatnya kan untuk azan sebelum subuh itu ya. Jadi sekali lagi, kalau saya sih menyarankan ya, karena ini di menjelang terakhir Ramadan, ada orang yang lagi itikaf kan sampai subuh, jam 2 lagi sholat lagi itikaf, ada suara beduk ganggu orang yang sedang iktikaf. Jadi menurut saya nggak usah lah ya, nggak usah. Tanpa gitu juga orang bangun kok, tanpa ada di daerah kita nih, tanpa orang keliling-keliling itu pasti bangun kok ya gitu. Baik, jadi hukumnya nggak ada hukumnya, bukan ibadah, bisa dosa ya kalau salah melakukannya.